Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Baginda. Yang saya hormati para narasumber pada pagi hari ini menjelang siang, para undangan, serta pada pemirsa di Takalar TV, wilayah Kabupaten Takalar maupun di luar wilayah Kabupaten Takalar. Hari ini kami bersama dengan Pemda mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-61 yang akan jatuh pada tanggal 22 Juli tahun 2021. Dialog terbuka ini bertujuan bagaimana kita mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan, pemerintahan yang bertanggung jawab dan terbuka bagi masyarakatnya, insya Allah akan mengantar pemerintahan yang nantinya menuju mohon maaf ada gangguan teknis. Pemerintahan yang menuju ke pemerintahan yang bersih, good governance, yang bermartabat, yang mampu memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakatnya. Walaupun saat ini kami tahu Takalar lagi resah akibat kalau malam hari mengandalkan bulan untuk menyinari Kabupaten Takalar, tapi bukan berarti kita semua yang ada di Kabupaten Takalar berdiam diri melihat kenyataan seperti itu. Kita harus umumkan kepada masyarakat bahwa sebenarnya kita tidak diam. Ada hal-hal yang kita lakukan dalam rangka kembali membuat Takalar ini menjadi terang pada waktu malam. Kami di Kejaksaan juga merasakan sama dengan masyarakat ketika malam hari memang kita mengandalkan bulan, tetapi kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Kita harus cari solusinya, kita harus cari benang merahnya. Kenapa ini bisa terjadi? Setelah kita masuk di dalamnya, memang harus dikaji lebih dalam guna menemukan jawaban dari setiap pertanyaan yang ada di pikiran kita. Hal yang mendasar pun kami lakukan adalah mengingat Kejaksaan memiliki perjanjian kerjasama dengan Pemda, ada MOU kami dengan Pemda, jadi jaksa itu sebagai pengacara negara. Kejaksaan juga memiliki kerjasama dengan PLN, sama dengan Pemda. Jaksa pengacara negara juga ada kerjasama dengan PLN. Dua MOU ini kita dudukkan secara bersama, kita mencari solusi dari permasalahan yang ada. Bagi saya tidak ada yang salah, dua-duanya benar. Kenapa? Ada aturan yang harus dijunjung dari kedua belah pihak. Ada perjanjian kerjasama antara PLN dengan Pemda yang menyikapi persoalan pajak lampu jalan. Nah, tetapi syukur adanya masalah ini, akhirnya terbuka mata batin kita bahwa memang revisi MOU harus segera dilaksanakan dan sementara berjalan. Coba bayangkan di dalam satu klausul di dalam disebutkan bahwa Pemda memiliki kewajiban untuk membayar lampu jalan meterisasi dan non meterisasi. Kalau meterisasi kan terukur, berapa yang dipakai ya itu yang dibayar. Tapi kalau non meterisasi nggak ada yang bisa ukur. Siapapun di muka bumi ini nggak bisa mengukur. Kalau jalan berapa kWh yang dipakai, kalau nyala maksudnya, dan kalau tidak nyala berapa kWh yang dipakai. Intinya nyala tidak nyala harus bayar, dan aturannya jelas mengacu ke direksi PLN pusat, dan ini berlaku skala nasional.
Kita tidak bisa lari dari regulasi itu. Olehnya jalan keluarnya adalah merevisi MOU. Harus terukur. Berapa sih cahaya yang harus dibayar oleh Pemda pada Kabupaten Takalar? Kalau tidak ada cahaya, maka kita tidak berbayar. Kita kan menikmati cahaya. Logika sederhananya kan seperti begitu. Nah, beberapa langkah yang sudah disiapkan pun oleh pemerintah daerah, dan kami berdiri di tengah-tengahnya mengawal, termasuk rencana keberadaan PJU Mandiri yang saat ini oleh salah satu desa di Kecamatan Galesong sudah mengadakan PJU Mandiri dalam rangka menerangi desanya pasca pemutusan lampu yang dilakukan oleh PLN. Seluruh jajaran pada Kabupaten Forkopimda pada Kabupaten Takalar sekarang mendorong. Apa yang didorong? Pemda segera menyelesaikan kemelut ini dan harus terbuka kepada masyarakat. Pemda juga harus memberikan gambaran dan memberikan pengertian kepada masyarakat. Harapan kami adalah masyarakat bersabar. Tidak lama lagi kembali kita akan nyalakan lampu ini melalui tangan pemerintah daerah, insya Allah. Karena persoalannya sudah ditemukan, kebijakan untuk mengatasi sudah ditemukan. Persoalan permintaan kepada pihak LSM maupun teman-teman dari pihak pencari berita, bagaimana dilakukan permintaan untuk dilakukan penegakan hukum di dalamnya. Jangan khawatir, itu tetap berjalan, tetapi harus kita katakan bahwa kita harus profesional. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Yang kami sebut memaksakan kehendak adalah memaksakan sebuah aspirasi dari bawah untuk menjadikan sebagai sebuah perkara pidana ini barang. Kalau bukan menjadi perkara pidana, mohon maaf, kami bukan lembaga penegak hukum yang bisa ditunggangi untuk hal-hal tanda kutip. Kami harus objektif. Yang kami lakukan sekarang adalah dua-dua jalan. Peran jaksa selaku pengacara negara dan jaksa selaku penegak hukum dari sisi lain. Peran jaksa sebagai pengacara negara adalah mendudukkan persoalan ini pada tataran bagaimana mencari jalan keluar, win-win solution terhadap PLN maupun Pemda, dengan fokus adalah memberikan pelayanan itu, hasil pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Takalar. Nah, akan dipertahankan ke depan adalah lampu jalan meterisasi yang dari poros jalan raya sampai ke perbatasan. Dan ini Pak Sekda ini tidak boleh lama. Masyarakat sudah berbulan-bulan memanfaatkan lampu jalan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bulan. Kita harus kembalikan segera Takalar menyala pada waktu malam. Karena ada banyak potensi negatif yang bisa ditimbulkan kalau ini berlarut-larut. Salah satunya adalah memancing kriminal dalam penerapan pasal 362 KUH pidana, pencurian. Mati lampu pencuri terangsang itu. Kalau lampu terang, niatnya untuk mencuri itu kadang tidak terlaksana karena dia akan ketahuan. Tetapi kalau mati lampu, yakin dan percaya, kasus pencurian akan naik skalanya. Nah, harapan kita adalah mari kita peduli sama-sama. Rakyat peduli, pemerintah peduli. Tapi yang terpenting adalah pelayanan kita kepada rakyat kita. Kita semua menduduki jabatan adalah amanah dari rakyat. Kita sebenarnya bukan siapa-siapa. Pada kesempatan dialog terbuka ini, saya pun pengen mengumumkan kepada seluruh masyarakat Takalar bahwa kejaksaan ini adalah milik seluruh masyarakat Takalar, bukan milik siapa-siapa. Ini milik bersama.
Ketika masyarakat membutuhkan penyelesaian hukum, kami hadir untuk solusinya. Percaya, kami tidak akan pernah menolak masyarakat yang membutuhkan persoalan mencari jawaban hukum dan mencari keadilan di dalam penegakan hukum. Saya pun berani menyampaikan dan mengumumkan bahwa kami tidak akan mentoleransi para penegak hukum dalam lingkungan Kejaksaan Negeri Takalar manakala ada bertransaksi dalam penegakan hukum tindak pidana. Insya Allah, bawa laporan ke kami akan melakukan penegakan hukum secara internal. Wajah penegakan hukum dulu berbeda dengan sekarang. Sekarang pimpinan kami yang ada di Jakarta, Kejaksaan Agung, tidak henti-hentinya menggaungkan, bahkan menangkapi jaksa maupun tata usaha yang ada di Kejaksaan melalui Satgas 53. Dan itu sifat kerjanya adalah penyadapan. Kapan lagi kalau bukan saatnya kita berbenah dan berubah? Begitupun kami, tolong diberi masukan, diberi informasi ketika ada anak-anak kami yang ada di Kejaksaan, termasuk pada diri saya sendiri, menyimpang dari aturan yang ada, apakah karena sebuah kesalahan yang diinginkan atau kelalaian. Beri kami informasi, kami terbuka, karena kami adalah milik masyarakat Takalar. Nah, untuk menyikapi persoalan hukum ke depan, kami hadirkan jaksa milik Takalar. Insya Allah jaksa milik Takalar sekarang sudah dibentuk di Kejaksaan Negeri Takalar melalui program Jamila. Jamila itu adalah jaksa milik Takalar. Teman-teman jaksa yang perempuan siap mendatangi dimanapun masyarakat yang membutuhkan edukasi, pertimbangan hukum, dan solusi hukum ketika menghadapi sebuah permasalahan hukum. Silakan melalui pemerintah daerah setempat, baik kepala desa maupun kepada camat, sehingga disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Takalar bahwa ada persoalan hukum yang masyarakat butuhkan solusinya. Jamila akan mendatangi bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Insya Allah, program ini adalah program yang kita lahirkan bagaimana menciptakan edukasi hukum kepada masyarakat. Karena dengan masyarakat mengetahui hukum, maka insya Allah diharapkan perbuatan melanggar hukum bisa kita minimalkan. Kadang seseorang melanggar hukum karena ketidaktahuan tentang aturan. Dan ketidaktahuan aturan ini adalah menjadi kewajiban kita bersama. Oleh karena hukum ketika diundangkan dalam lembaran negara disebutkan bahwa masyarakat dianggap tahu. Baca tidak pernah baca harus dianggap tahu. Jadi kami punya kewajiban untuk melakukan sosialisasi. Begitupun di era pandemik COVID-19 ini, kita harus hidup dengan protap kesehatan yang harus dilaksanakan dan tidak bisa kita memandang enteng. COVID-19 adalah wabah virus yang melanda Indonesia saat ini. Olehnya itu, Kejaksaan melalui kebijakan pemerintah ke depan kita akan melakukan operasi justisi penegakan hukum terkait pelanggar-pelanggar prokes kesehatan. Kami sudah siapkan jaksa dan kami sudah berkoordinasi dengan pengadilan negeri untuk menyiapkan hakim. Kita akan sidang di lapangan melalui operasi justisi bersama-sama dengan Pol PP. Kita bersama-sama dengan kepolisian, dengan TNI, dengan pemerintah daerah. Itu upaya kita bagaimana menegakkan nantinya peraturan daerah untuk memutus mata rantai COVID-19. Di akhir kata saya bisa menyampaikan bahwa marilah kita bersama-sama membangun Takalar. Membangun Takalar bukan cuma tanggung jawab pemerintah daerah, bukan cuma tanggung jawab institusi pemerintah vertikal, tapi inilah tanggung jawab bersama. Kita berpegangan tangan, kita berjalan bersama. Tak ada musuh di antara kita.
Yang ada adalah kita semua adalah teman dengan memiliki misi dan visi bangun Takalar ke arah yang lebih baik. Lebih dan kurangnya begitulah yang saya bisa paparkan pada kali ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.